Oh ya Gus, ini masalah penceraian ya Gus. Masalah penceraian ini kadang membingungkan. Ada sebagian orang yang mengatakan harus dengan niat, ada juga tidak dengan niat dan dikatakan sah atau terjadi perceraian itu. Itu bagaimana Gus penjelasannya Gus? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui bahwa cerai atau talak jika ditinjau dari berbagai aspek maka akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau dilihat dari aspek lafadz, maka terbagi menjadi dua sesuai dengan pertanyaannya tadi. Kok ada perceraian harus pakai niat, ada juga yang nggak pakai niat untuk dihukumi sah dan tidaknya atau terjadi tidaknya perceraian. Nah, talak jika ditinjau secara lafadz itu terbagi menjadi dua. Talak sharih, talak kinayah. Talak sharih adalah lafadz yang diungkapkan untuk menceraikan istri dengan lafadz yang tidak mengandung makna lain kecuali makna perceraian. Itu namanya sharih. Jadi lafadznya itu tidak mengandung makna lebih dari satu. Contoh, talak, cerai. Nah, jika seorang suami berkata kepada istrinya, kamu aku cerai atau kamu aku talak, maka terjadilah perceraian itu walaupun tanpa diniatkan oleh suami. Bahkan guraunya suami dengan mengucapkan kamu cerai, kamu talak kepada istri, serius dan guraunya, niat dan tidaknya perceraian terjadi. Ya, kalau sorry, perceraian sorry atau talak sorry, gurauan atau serius, niat atau tidak niat itu terjadi. Lafadznya sudah jelas tadi, talak, cerai. Karena dua lafadz ini tidak mengandung makna lain selain untuk menunjukkan perpisahan yang diungkapkan oleh suami kepada istri. Yang kedua, talak kinayah. Nah, kalau talak kinayah bisa dianggap sah perceraiannya atau terjadi perceraiannya apabila disertakan dengan niat. Artinya kalau tidak diniatkan atau niat lain, maka perceraiannya tidak terjadi. Contoh misalnya suami berkata kepada istri, sayang, kamu pulang ke rumah dulu ya, saya ada keperluan. Nah, bahasa pulang itu kan bisa dua makna. Pulang dalam arti ya disuruh pulang cerai atau pulang biasa. Maka harus membutuhkan niat. Kalau niatnya kamu pulang, niatnya cerai, terjadi perceraian. Tapi kalau niatnya pulang biasa, enggak. Atau di dalam perjalanan, kita pisah ya dulu ya di sini ya. Nah, bahasa pisah itu bisa banyak makna. Nah, maka bisa pisah dalam arti pulang, atau pisah sementara, atau pisah dalam arti perceraian. Jadi ada dua. Terima kasih.